Swadikap. Oke, Movie Lovers, alur cerita kali ini akan menceritakan film horor Thailand yang berjudul 3 yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Film ini terdiri dari 3 film pendek di dalamnya, yang mana ketiga film tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu semua kejadian terjadi pada pukul 3 dini hari, di mana menurut kepercayaan masyarakat Thailand, waktu itu saat di mana kekuatan roh jahat berada pada puncaknya. Oke, kita akan membahas alur cerita film yang pertama yang berjudul Horror Hit the Week. Film ini bercerita tentang dua saudari, Mai dan Min, yang harus mengurus toko wig. Yang suatu ketika ada pelanggan yang menjual rambut untuk dijadikan bahan wig. Namun ternyata itu adalah rambut milik wanita yang sudah meninggal. Jadi, seperti apa kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Scene berawal tampak seorang laki-laki sedang memotong rambut mayat perempuan. Ia melakukannya demi uang, dan ia pergi tanpa menutup makam itu. Scene pun beralih pada salah satu toko wig. Tampak beberapa wig terpajang di toko itu. Seorang gadis bernama Mai tampak sedang menyusun rambut helai demi helai di atas manekin. Setelah jadi, ia memasangnya di toko itu. Toko wig yang merupakan bisnis keluarganya. Telepon pun berbunyi dan itu telepon dari ibunya. Ia menanyakan Min kakaknya. Ibunya menyuruhnya untuk mencari Min. Mai menyuruh pegawainya untuk memanggil Min. Ketika itu, ia melihat adiknya memakai baju lamanya dan menyindirnya. Min pun mengangkat teleponnya. Lalu datanglah seorang pelanggan membawa bahan untuk wig. Mai pun permisi untuk mengecek dan mengambil uangnya ke belakang. Setelah menutup teleponnya, Min berbicara dan menyindir Mai kenapa ia harus mengurusi rambut orang lain. Mai pun bilang apabila ia tidak mau membantunya, jangan mengganggunya. Min meminta agar bajunya dikembalikan. Anjingnya menggonggong karena melihat kantong yang berisi rambut itu bergerak-gerak dan mengusirnya. Mai pun pergi ke depan dan memberikan uang pada pelanggannya itu. Ia memujinya karena bahannya sangatlah bagus. Ia pun cepat-cepat pergi dari toko itu, sepertinya takut terjadi sesuatu kepadanya. Di koran tampak berita mengenai orang yang mencuri rambut tersebut. Ia tewas menabrak tembok dan lehernya patah. Mai mulai mencuci rambut itu dan mengeringkannya di oven. Setelah kering, ia menyisirnya agar rapi dan halus. Ketika menyisirnya, tiba-tiba ada tangan pucat dari arah belakang yang ingin meraihnya. Namun, ketika menoleh sudah tidak ada. Min ditelepon oleh temannya. Ia akan pergi bersama mereka. Ia berkata bahwa akan pulang larut malam dan jangan mengunci pintunya. Pegawainya pun pulang bersama Min. Namun sebelum itu ia memberikannya bonus di akhir tahun dari ibunya. Tinggallah Mei sendirian di rumah. Ia pun mulai menutup toko namun tidak menguncinya. Ia pergi ke toilet dan meminum obat. Tampaknya ia sangat kelelahan dan sedang pusing. Tiba-tiba ia mengeluarkan darah dari hidungnya. Ketika membersihkannya, air wastafelnya tidak mengalir. Ia pun mencoba untuk membukanya dan mendapati gulungan rambut. Ketika melihat lubang itu, ia kaget karena melihat jari yang keluar dan tangan yang ingin menghampirinya. Saat ingin meraih Mai, ia pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Ketika itu, Mai mendengar suara dan pergi mengeceknya, dan ternyata itu adalah teman-temannya Min yang mengagetkannya. Di lantai atas, mereka sedang minum minuman dan bercerita tentang hantu wig. Ketika salah satu temannya yang bernama Pod sedang asik bercerita, temannya Lin mengatakan bahwa birnya habis. Min dan temannya pun ke bawah untuk mengambil bir. Dan ketika kembali ke atas, Lin mengambil salah satu wig untuk dijadikan bahan candaannya.
Ia tidak tahu bahwa wig itu adalah rambut mayat wanita tadi. Mereka pun bercanda, terbahak-bahak sampai Mai menghampiri mereka dan memarahinya karena berisik. Mei juga marah karena wignya ia ambil, dan kakaknya selalu menyusahkannya. Min pun balik marah dan menyuruh mengembalikan baju miliknya. Min menyuruh Lin untuk mengembalikan wig itu. Min marah karena Mai sudah mengambil barang-barangnya dan kasih sayang orang tuanya. Mai pun menjelaskan bahwa ia selama ini bekerja keras agar Min bisa menikmati uangnya. Apapun yang Min minta kepada orang tuanya selalu dikasih. Mai sebenarnya tidak mau memakai baju-baju bekas kakaknya. Ia terpaksa karena orang tuanya tidak pernah membalikannya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kala itu, Lin pergi ke bawah untuk mengembalikan wig Lin. Lin pun mulai merasakan yang aneh di tempat itu, dan ia pun merasa dihantui. Tiba-tiba dari balik wig itu muncul tangan dan meremas mukanya. Mereka yang di atas dikejutkan dengan jeritan suara Lin. Mereka pun ke bawah untuk mengeceknya dengan bantuan senter dari handphone. Kala itu, Min menemukan darah di lantai dan saat ia lihat jerak pajangan, ia melihat kepala Lin yang sudah terpenggal. Mereka pun kaget saat melihat hantu wanita yang mengawasi mereka dari pojok ruangan. Mereka pun lari ke lantai bawah. Mereka mencoba pergi dari ruangan itu. Karena terburu-buru, kuncinya pun patah. Dan mereka mencoba membuka dengan alat yang seadanya. Ketika itu, temannya yang bermajong sedang berada di dapur dan berteriak-teriak. Mereka pun menghampirinya. Ia tampak lemas dan meminta tolong pada mereka. Mereka pun berusaha mengangkatnya, namun terasa sangat berat. Tiba-tiba tangan keluar dari perutnya dan menghempaskannya ke dinding dan dibanting-banting hingga ia tewas. Mereka bertiga lari ke atas. Pod saat itu tampak masih syok karena telah melihat kekasihnya tewas di depan matanya. Kala itu, Mai dibayangi oleh wanita pemilik rambut itu. Ketika itu, Pod dikagetkan dengan munculnya hantu wanita itu hingga ia terjatuh dan tertusuk oleh alat pelurus rambut di dadanya hingga ia tewas. Mereka berdua ketakutan dan berlari. Min kala itu meminjam handphone milik Mai untuk menelepon seseorang dari luar. Ketika Min keluar dari pintu, ia melihat hantu itu tepat di belakang Mei. Namun, ketika Min ingin masuk lagi, pintunya terkunci. Ia melihat hantu itu akan mencekik Mei, sampai ia menggunakan alat pemadam untuk membukanya. Sesampainya di dalam, Mei sudah berada di dalam open rambut dan terkunci. Min berusaha membukanya. Suhu open pun semakin tinggi hingga membuat Mai mengeluarkan mimisan lagi. Ketika suhu open mencapai 100 derajat, kaca pun mulai meledak dan membuat tubuh Min terpental dan jatuh hingga pingsan. Keesokan paginya, Min terbangun dan melihat di sekelilingnya tampak sangat berantakan. Ia berjalan ke ruangan depan. Ia melihat orang tuanya yang baru sampai. Ibunya menanyakan kepada Mai apa yang terjadi dan kenapa ia menangis. Ayahnya bertanya kemana Min, padahal Min ada di sana. Ia tidak melihatnya sama sekali. Saat itu, Min baru sadar dan melihat ada potongan kaca yang menusuk tepat di perutnya. Berarti ia sudah meninggal. Ia pun terduduk lemas. Ia menyadari bahwa orang itu bukanlah Mai, tetapi hantu wanita itu. Dan film pun berakhir. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.